Oke, jadi materi hari ini adalah mekanika fluida. Ini coba saya share screen PPT-nya, ya, mekanika fluida. Sudah terlihat screen PPT-nya? Halo, Sudah, Pak. sudah ya, mekanika fluida ya. Ada gambar ini ya, ada gambar dongkrak hidrolik gitu ya. Ya, benar ya. Ya, benar apa salah? Iya, Pak. Ya, oke, ya. Udah. Ya, jadi nanti materi hari ini ada slide sebanyak 15 halaman dengan topik mekanika fluida. Ada baru masuk lagi. Oke. Jadi ini. Jadi saya mulai dulu dari definisi fluida dan rapat massa. Oke. Fluida. Fluida disebut juga sebagai zat alir dan dapat mengisi ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuk ruangan tersebut. Zat yang memenuhi sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Jadi itu ya. Jadi fluida itu artinya apa? Zat yang bisa mengalir. Terus sifatnya itu apa? Mengisi ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuk ruangan. Jadi ada dua macam nanti ya. Ada fluida berbentuk zat cair dan ada yang berbentuk gas. Ya, bedanya apa? Bedanya apa antara zat cair dan gas? Ada yang tahu? Apa bedanya zat cair dan gas itu bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Ya kalau Kerapatan molekul, Pak. Cara kerapatan mereka berbeda, Pak. kerapatan mereka berbeda. Selain masalah kerapatan, apalagi yang membedakan antara zat cair sama gas? Kalau gas kan lebih longgar ya daripada zat cair. Jadi gini, yang perlu kalian ketahui itu masalah gini loh. Misalkan kalau saya punya air, katakanlah air ya. Saya punya air ya. Saya punya air 1 liter ya. Saya taruh di gelas. Ya, saya taruh di, atau jangan gelas lah, saya taruh di botol ya. Saya taruh di botol, sama saya taruh di tangki gitu, volumenya bagaimana? Jadi saya punya air 1 liter ya. Saya taruh di botol, sama saya taruh di tangki, itu volumenya bagaimana? Volumenya berapa? Kalau zat cair tetap, Pak. Nah, itu jawabannya. Kalau zat cair, volumenya tetap. Jadi kalau saya punya 1 liter air ya, mau saya taruh di tangki, mau saya taruh di gelas, mau saya taruh di botol, contohnya air lah. Itu volumenya tetap. Yang berubah apanya? Zat gas Hah? berubah. Ya, Bentuknya, Pak. bentuknya yang berubah. Kalau saya taruh di tangki ya bentuknya ngikuti tangki ya. Kalau saya taruh di gelas yang ngikuti gelas itu ya cair. Nah, itu yang membedakan dengan gas. Kalau gas volumenya yang ngikuti volume ininya kan. Volume volume wadahnya ya atau istilahnya kontainernya ya. Volume wadah atau kontainernya. Jadi kalau kalau wadahnya besar ya volumenya besar. Kalau wadahnya kecil ya volumenya kecil. Ya, terus nanti yang berubah apa? Ya tekanannya gitu ya. Jadi kalau volumenya membesar tekanannya mengecil. Sebaliknya kalau gas ya, misalkan udara ya, saya taruh di tempat yang kecil, maka nanti tekanannya membesar gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara zat cair sama gas ya. Jadi kalau zat cair itu volumenya tetap. Tapi kalau gas volumenya apa? Ngikuti volume volume wadahnya atau volume kontainernya ya, kontainer lah bahasa ininya ya, bahasa kerennya ya. Kalau kita ngomongnya wadah ya, wadah kan dari bahasa Jawa itu ya. Nah itu tentang apa zat cair sama. Tapi ada kesamaannya ya, yaitu apa? Bisa mengalir, makanya disebut fluida. Fluida zat yang bisa ngalir. Ya. Kalau benda padat kan nggak bisa ngalir ya, ada yang masuk lagi ya. Kalau benda padat nggak bisa ngalir, tapi bergerak ya. Terus berikutnya tentang rapat massa, dilambangkan dengan rho ya. Rapat massa suatu bahan atau zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa. Ya, jadi rapat massa itu massa dibagi volume. Saya kira ini sudah saya singgung sebelumnya ya. Sebelumnya kan ada 3 macam ya. Iya. Ada rho, apalagi ada sigma, ada lagi lambda ya. Gitu kan kemarin ya. Kalau rho itu kan massa per volume ya. Ada lagi kemarin apa? Sigma ya. Sigma itu apa? Massa per luas ya. Jadi kalau bendanya 2 dimensi pakai luas. Tapi kalau 1 dimensi misalkan kayak kemarin apa batang ya. Batang atau kawat ya massa persatuan panjang pakai lambda ya. Tapi kalau sekarang kan kita bahas fluida ya.
Jadi mesti 3 dimensi kalau fluidat ya. Jadi nanti massa per volume ya. Ya, biasanya massa pakai kilogram, volume pakai meter kubik. Jadi pakai kilogram per meter kubik ya kalau dalam fisika ya. Tapi kalau dalam sehari-hari kadang pakai ini ya, kilogram per liter ya, pakai liter volumenya. Tapi enggak apa-apa ya. Sama Pak, bisa dikonversi maksudnya ya. Nah, kemudian ini adalah rapat massa beberapa bahan ya. Jadi baik mulai dari bahan padat ya. Bahan padat seperti apa ini? Aluminium, logam ya. Aluminium, besi atau baja, timah, emas, termasuk gelas ya. Es, kayu, terus air. Air benda padat ya. Ya. Kemudian ada lagi darah, air laut, air raksa, alkohol, bensin, udara, helium, karbon. Ya, jadi ini mulai dari yang pertama itu benda padat, terus kemudian ya, jadi hampir yang di tabel yang di sebelah kiri itu benda padat ya. Yang di sebelah kanan itu yang bagian atas itu ya cair ya. Tapi yang di bagian bawah mulai dari udara, helium sampai uap air itu gas. Kan bisa kalian lihat ya. Kalau kalau benda padat massa jenis rapat massanya besar ya. Sampai 10⁻³ berarti ribuan ya. Ordenya ribuan. Tapi kalau benda cair berapa? Seperti kayak air laut. Air laut juga ribuan ya. Cuma lebih kecil dibandingkan kayak besi. Besinya berapa? 7 ya. 7 ribuan ya. Besi aluminium 2,7, 3 ribuan lah. Kalau air laut 1000-an ya. Air laut. Tapi ada perbedaan air raksa ya. Ini ada yang unik nih air raksa. Coba kalian lihat, air raksa ini menarik. Coba kalian lihat rapat massanya air raksa ya. Rapat massa air raksa berapa itu? 13.600 ya. Ya, benar nggak itu? Coba kalian cermati itu ya. Air raksa 13.600 bandingkan dengan katakanlah besi. Besi itu berapa? 7.800 ya. Besaran mana? Rapat massa atau berat jenis massa jenisnya besi sama air raksa besar mana? Kalau kalian saya tanya ya, besar mana? Besi massa jenisnya besi sama air raksa besar mana? Lihat di angkanya. Air raksa. Air raksa. Ya, air raksa. Jadi air raksa itu benda cair atau benda padat? Ayo, air raksa itu padat apa cair? Jawabannya adalah Cair. Cair, memakai nama air kan. Ada airnya kan. Masa air raksa itu padat? Wah, kalau air padat namanya bukan air raksa ya. Mungkin es raksa gitu ya. Atau batu gitu ya. Jadi nggak mungkin. Mesti air raksa, mesti cair kan ada kata air itu ya. Nah, jadi ini yang unik. Jadi kenapa kok air raksa itu benda cair tapi kok massa jenisnya besar ya? Itu karena sebetulnya air raksa itu logam sebetulnya ya. Jadi perlu kalian ketahui air raksa itu logam. Buktinya apa kalau air raksa logam? Soalnya kalau saya taruh listrik, dia itu bisa mengalirkan listrik ya. Jadi benda cair yang bisa mengalirkan listrik itu ya air raksa. Karena air raksa itu logam. Selain juga kalau di kimia ada namanya elektrolit ya. Di bahan kimia, di pelajaran kimia itu ya. Air raksa itu logam sebetulnya, tapi logam yang berbentuk cair. Ya, itu uniknya air raksa itu bentuknya cair. Makanya mengkilap gitu ya. Nah, terus kalau yang selain air raksa, jadi air raksa itu cuma perkecualian ya. Kalau yang lainnya kan mesti massa jenisnya lebih kecil dari benda padat ya. Terus kalau udara, helium, dia tambah kecil lagi ya. Jadi benar ya. Pokoknya semakin bentuknya itu dari cair menjadi gas tambah massa jenisnya tambah kecil lagi gitu ya. Oke, berikutnya tentang persamaan kontinuitas. Jadi ini ceritanya ini kalau kita lewatkan katakanlah air ya, air lah. Nanti berikutnya saya ambil contoh air lah ya. Jadi misalkan air saya lewatkan ya. Ini kan ada 2 pipa ya, 2 sambungan pipa ya. Jadi yang pertama pipa 1 itu pipa berukuran besar ya. Yang kedua ini pipa berukuran kecil gitu ya. Ya. Terus ini ya bentuk sambungan itu apa yang terjadi kalau air atau zat cair ya mengalir ya dari pipa berpenampang besar ke pipa yang berpenampang kecil gitu ya. Nanti dihubungkan dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Ya, yang mengatakan bahwa perkalian antara luas penampang dengan kecepatan itu sama. Ya, di kedua pipa. Jadi artinya gini.
Artinya itu adalah eh, kalau penampang pipanya itu besar, maka aliran ininya ya, kecepatan aliran airnya itu pelan. Tapi kalau penampang pipanya itu kecil, sempit gitu ya, maka maka kecepatan alirannya itu adalah besar. Seperti itu ya. Nah, itu contoh yang paling gampang itu ini. Kalian pernah lihat atau pernah melakukan ini ya, nyiram ini loh, nyiram apa itu? Nyiram Pak. nyiram tanaman ya, nyiram tanaman pakai selang air itu loh. Coba selangnya kalian tekan pakai 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 jari kalian, ibu jari sama sama empat jari, pokoknya ditekan ya pakai ibu jari gitu ya. Kalau kita tekan pakai ibu jari kan nanti penampangnya jadi mengecil ya. Terus terus keluarnya air bagaimana? Muncratnya air bagaimana? Antara ketika selangnya tidak ditekan pakai jari, pakai ibu jari ya dengan ditekan itu lebih kencang mana? Keluarnya air dari selang itu loh, dari selang air. Pernah melakukan hal itu ya? Belum pernah. Ya pernah kan? Pernah, Pak. Coba. Kalau nggak pernah nanti cobalah. Kalau nyirami tanaman ya pakai selang apa? Pakai selang air ya, selang air yang lentur itu loh. Coba kalian tekan pakai ibu jari dengan tidak ya. Nanti muncratnya air itu bagaimana? Lebih kencang mana ketika dia ditekan pakai ibu jari atau dengan tidak ditekan? Kira-kira lebih kencang mana? Ketika dia ditekan. Ya itu kan. Ditekan. Kenapa? Ditekan. Ya itu. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika ditekan itu penampangnya mengecil ya. Kalau penampangnya mengecil nanti laju alirannya kencang, jadi muncratnya air kencang gitu ya. Seperti itu disebut dengan nama persamaan kontinuitas. Kenapa kok disebut kontinu? Kontinu artinya itu bersambungan ya. Apanya bersambungan? Volumenya. Jadi ketika dia pindah dari volume besar ke volume kecil itu kan volumenya tetap, volume airnya itu loh tetap. Ya, sementara yang berubah itu apa? Penampangnya ya, luas penampang. Coba kalian lihat, kalau pada sebuah tabung atau silinder ya, itu volume sama dengan apa? Mbak masih iya rumus 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 volume tabung itu gimana? Rumus volume silinder itu bagaimana? Tahu? Rumus volume silinder bagaimana? Luas lingkaran kali tinggi. Luas lingkaran kali tinggi, benar sekali ya. Ya, luas lingkaran. Katakanlah penampangnya lingkaran ya, benar sekali. Jadi luas penampang lingkaran tadi ya. Lalu luas penampang kalikan tinggi. Kalau tidur kita sebutnya panjang ya. Nah, jadi kalau pipanya berdiri kita sebut tinggi, tapi kalau tidur kita sebutnya panjang. Jadi benar sekali. Jadi kalau anggap aja tidur, jadi kita nanti nyebutnya panjang ya, bukan tinggi, panjang. Jadi nanti volume silinder atau volume tabung itu adalah luas penampang berupa lingkaran biasanya ya, dikalikan panjangnya gitu kan. Lah kalau pipanya beda, yang satu panjangnya, yang satu besar, yang satu sempit bagaimana? Berarti kan volumenya harus sama ya. Jadi kalau volumenya sama antara pipa besar sama pipa sempit, sementara yang satu penampangnya itu besar, yang satu penampangnya kecil, maka yang terjadi itu apa? L-nya beda kan? Ya. Panjangnya beda. Jadi di pipa yang besar itu panjangnya pendek. Sementara di pipa yang sempit panjangnya jadi besar ya, jadi panjang ya. Supaya volumenya sama kan itu ya. Kan caranya volume sama. Jadi artinya di dalam pipa yang besar ya alirannya pendek saja, artinya pelan ya. Sementara di pipa yang panjang alirannya harus panjang, artinya harus kencang gitu ya. Supaya bisa menjangkau jarak yang lebih jauh nah, gitu. Makanya jadi sebetulnya rumus persamaan kontinus itu berasal dari apa sih? Berasal dari kesamaan volume. Ya, kesamaan volume antara pipa yang kecil sama pipa yang antara pipa yang besar sama pipa yang kecil ya. Atau dengan kata lain apa? Perkalian antara luas penampang dan kecepatan itu konstan. Itu kontinu ya, kontinuitas ya. Nah, terus nanti ini perkalian antara luas penampang dan kecepatan ya, atau kelajuan nanti kita sebut dengan nama debit. Ya. Katakanlah luas penampang itu satuannya meter persegi ya, atau sentimeter persegi kita kenal itu ya. Sementara kecepatan pakai meter per detik ya, atau sentimeter per detik. Maka nanti debit berarti apa? Kalian kalikan ya, meter persegi kalikan meter per detik. Jadinya apa? Meter kubik per detik ya. Atau kalau pakai senti ya, sentimeter kubik per detik itu disebut dengan debit ya. Debit itu berarti apa? Volume dibagi waktu ya. Jadi volume air yang mengalir
dibagi dengan waktunya. Jadi dalam berapa detik ada berapa volume air yang mengalir, itu yang dimaksud debit. Kalau di hitungannya PDAM pakai liter per detik ya. Di apa itu di pemakaian air di PDAM ya, liter per detik. Tapi kalau di sini kalau di fisika bukan liter tapi meter kubik ya. Meter kubik per detik. Oke. Terus berikutnya lagi apa ini? Bernoulli ya, jadi ini. Jadi berikutnya tentang Bernoulli. Jadi di sini apa yang terjadi ya? Ketika air ya mengalir ya. Kalau tadi kan mengalirnya dari pipa yang berbeda ukuran ya. Dari ukuran besar ke ukuran kecil atau sebaliknya ya. Jadi bisa ya juga sebaliknya. Dari kecil ke besar. Nah, kalau yang ini selain masalah ukuran, ya ukurannya kan beda-beda nih. Ada juga masalah apa lagi? Ketinggian ya. Tingginya beda ya. Jadi masalah perbedaan ukuran juga ada lagi masalah perbedaan ketinggian. Nah, itu nanti menjadi lebih kompleks lagi ya. Jadi nanti untuk menghitungnya kita gunakan persamaan Bernoulli. Jadi pada persamaan Bernoulli itu dituliskan bahwa P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2. Atau cara umum gini, P sama dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GY itu konstan ya. P itu apa? Tekanan ya. Tekanan pada pipa. Ya. Rho massa jenis, V itu adalah laju aliran ya. Jadi laju aliran pada pipa, Y ketinggian pipa ya, Y ketinggian pipa. Ya, G-nya gravitasi. Jadi itu adalah persamaan Bernoulli. Sebetulnya gini, sebetulnya kalau saya jelaskan ini dulu ya, prinsip dasarnya ya. Kalau tadi persamaan kontinu kan berdasarkan kesamaan volume ya, kesamaan volume antara kedua pipa. Nah, kalau yang berikutnya ini kaitannya dengan apa ya? Dengan usaha dan energi ini ya. Jadi persamaan Bernoulli berkaitan dengan usaha sama energi ya. Jadi ketika kita melakukan usaha ya pada benda dalam hal ini air, maka akan terjadi apa? Perubahan energi air. Jadi misalkan kita berikan usaha, yaitu pakai pompa ya, pompa air kan. Pompa itu kan nanti memberikan usaha ya. Ya apa dari gaya pompa ya. Gaya pompa untuk menaikkan air ya. Sehingga nanti terjadi perubahan energi dari air. Energi apa ya? Kalau pompanya digunakan untuk memindahkan air ke atas ya, maka nanti terjadi apa? Perubahan energi potensial. Ya nanti dinyatakan dengan rho G tadi ya. Rho G itu kan kaitannya dengan energi potensial ya. Selain energi potensial apa? Energi kinetik kan. Jadi airnya kan bergerak ya. Karena pompa tadi. Ya ini setengah rho V kuadrat kan kaitannya dengan energi kinetik gitu ya. Jadi pokoknya prinsipnya itu usaha ya. Usaha berkaitan dengan tekanan ya. Tekanan pompa maksudnya itu ya. Tekanan pompa itu nanti akan menyebabkan apa? Perubahan energi kinetik sama perubahan energi potensial. Itu prinsip dari persamaan Bernoulli ya. Jadi persamaan Bernoulli itu sebenarnya kaitannya dengan prinsip apa? Kerja akan menghasilkan perubahan energi. Kerjanya pompa maksudnya ya. Fluida kan pompa berarti ya. Nah, berikutnya adalah pemakaian persamaan Bernoulli. Tekanan di dalam, ya ini. Jadi, fluida statik. Statik itu berarti kan dia itu tidak bergerak ya. Berarti kalau nggak bergerak berarti kan gampang aja. Berarti kan nggak ada kecepatan ya. Jadi kalau tadi persamaan Bernoulli P1, rho GY1, rho GP1, terus berarti kan nggak ada V-nya. Berarti tinggal apa? Tinggal gini nanti. Tinggal ini nanti P1 rho GY1 sama dengan P2 plus rho GY2 ya. Gitu kan. Sehingga nanti bisa dituliskan jadi gini. Kalau P1 itu adalah tekanan pada satu titik di dalam fluida pada ketinggian Y1. P2 ya, jadi tekanan di permukaan ya. Yang ketinggiannya Y2. Jadi perhatikan di sini ya. Ada ketinggian Y1 jadi diukur dari bawah ya, dari dasar tabung ya, dasar gelasnya itu. Jadi nanti H sama dengan H. Ini H itu apa? H itu kedalaman ya.
Jadi gini, kalau Y kita ukur dari dasar, dari dasar fluida, tapi kalau H kita ukur dari permukaan fluida ya, dari atas berarti ya. Jadi H diukur dari permukaan berarti kan kedalaman. Kalau Y kan diukur dari bawah ya, berarti ketinggian ya. Jadi benar. Jadi H itu kan berarti apa? Y2 kurang Y1 berarti kan kedalaman ya. Maka nanti kesimpulannya nanti gini. Jadi kalau itu P1 sama dengan apa? P2 plus rho GH. Nah ini yang disebut dengan nama tekanan hidrostatis ya. Ya. Jadi sebetulnya kesamaan Bernoulli itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan ini ya, tekanan hidrostatis. Jadi kalau hidrostatis itu kan fluida diam. Kalau Bernoulli kan sebetulnya untuk fluida bergerak ya. Kemudian ada lagi yaitu apa? Teorema Torricelli. Nah, ini apa lagi ya? Jadi gini. Jadi teorema Torricelli ini digunakan untuk menghitung kecepatan air yang keluar dari dinding ya. Dari dinding sebuah bejana. Jadi gampangnya kalau ada bejana atau tangki yang bocor lah gitu ya. Ada bagian tangki yang lubang ya. Atau lubang atau mungkin juga bocor ya, bisa dilubangi secara sengaja atau bisa juga nggak sengaja, berarti kan kebocoran ya. Jadi seperti ini. Maka nanti kita bisa hitung berapa aliran air yang keluar dari titik bocor tadi ya, dari titik lubang tadi itu. Yaitu kita gunakan persamaan Bernoulli. Satu itu adalah di atas, di permukaan ya. Di permukaan apa? Di permukaan tangki, sementara yang dua itu di bagian titik tadi, titik bocornya tadi ya, titik tempat air keluar tadi itu, duanya itu ya. Ya, kemudian P1 dan P2 itu sama. Loh kenapa kok P2 dan P1 itu sama? Iya, soalnya kedua permukaan tersebut ya, jadi permukaan fluida yang ada di atas sama permukaan tempat lubang tadi, itu tekanannya itu kan tekanan udara itu ya, kan langsung berhubungan dengan udara. Jadi tekanannya ya tekanan udara. Jadi P1 juga tekanan udara, P2 juga tekanan udara ya. Jadi sama-sama tekanan udara ya. Ya, sehingga nanti bisa dihilangkan ini ya. Jadi P1 di sini sama di sini bisa dihilangkan sehingga nanti tinggal ini nanti setengah rho P1 kuadrat ya ditambah rho GY1 terus sehingga nanti pada akhirnya menjadi gini, bahwa setengah rho V2 kuadrat kurangi V1 sama dengan rho G, atau dengan kata lain ini nanti V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan rho G, atau ya, jadi nanti hasil akhirnya itu ini ya, V2 kuadrat sama dengan 2G atau V2 sama dengan akar 2G. Ini adalah hasil dari apa teorema Torricelli. Jadi teorema Torricelli itu menghitung laju aliran fluida yang keluar dari titik pada tangki ya, lubang pada tangki lah. Yaitu apa? Sama dengan akar 2GH. Itu apa? Kedalaman dari lubang diukur dari permukaan tangki gitu ya. Lubang kecil. Itu Torricelli. Terus berikutnya adalah penerapannya ya. Ya, penerapan dari persamaan Bernoulli. Pertama ini apa ini? Alat ukur Venturi. Jadi Venturi itu biasanya dipakai untuk alat ukur ini apa? Kecepatan aliran fluida di dalam pipa. Jadi namanya itu Venturimeter. Jadi pengukur kecepatan aliran. Jadi biasanya kalau di pabrik itu kan misalkan apa ya, pabrik pengolahan minyak ya, atau pabrik pengolahan air ya, pengolahan air misalkan di PDAM ya, itu untuk mengukur berapa aliran airnya, itu alat ukurnya namanya ini Venturimeter ya. Seperti inilah bentuknya ya. Jadi di Venturimeter itu ada 3 bagian pipa ya, yang di ujung-ujung itu berukuran besar, yang di tengah berukuran kecil pipanya itu ya. Terus di masing-masing ujung ya,
hanya ada dua sih. Jadi di salah satu pipa besar sama yang di tengah itu nanti ada eh, pipa lagi ya. Ada pipa lagi yang ini dipakai untuk mengukur ini apa nih? Mengukur beda ketinggian dari permukaan fluidanya. Coba saya tanya ke kalian dulu ya. Kalau di pipa yang sempit itu alirannya bagaimana? Tanya dulu kalian. Di pipa sempit itu alirannya bagaimana? Di pipa yang besar itu aliran airnya bagaimana? Yang pipa sempit lebih Hmm. deras dari pipa besar, Pak. Ya, benar sekali. Tadi kan saya kasih penjelasan kan contohnya tadi loh. Nyiram tanaman tadi deh ya. Jadi di pipa satu ini alirannya pelan ya. Sementara di pipa 2 alirannya kencang gitu ya. Nah, sementara tadi kalau menurut Bernoulli tadi ya. Menurut Bernoulli kan tadi gini. Tekanan ditambah apa tadi? Setengah rho V kuadrat ditambah rho GY sama dengan 0 kan ya. Saya tanya dulu, antara pipa 1 sama pipa 2 ini tingginya sama apa enggak? Ketinggiannya. Sama, Pak. Sama kan? Sama. Kan diukur dari lantai ya. Diukur pusatnya lah ya. Pusatnya sama ini, pusat silindernya itu kan sama ya. Jadi ketinggiannya sama. Ya. Jadi ketinggian sama sehingga nanti persamaan Bernoulli-nya tinggal P sama dengan setengah rho V kuadrat 1 ya. Jadi P1 tambah setengah. Kenapa? Karena ketinggiannya sama, jadi bisa dicoret ya. Jadi nanti tinggal suku kecepatan sama suku tekanan sama suku kecepatan ya. Jadi nanti gini nih. Nah, gitu ya. Dia ya, jadi nanti tinggal 3 suku. Kenapa? Karena suku rho G-nya saya coret karena ketinggian kedua pipa sama. Gitu ya. Nah, coba kalian lihat, misalkan di persamaan ini ya. Kan harus sama ya antara kanan dan kiri ya. Jadi maksud saya gini. Tadi kan kalian sudah saya tanya, kalau pipanya besar kan alirannya kecil ya. Alirannya pelan. Kalau pipanya sempit alirannya kencang ya. Coba kalian lihat di sini. Di sini katakanlah satu itu kan pipa besar ya. Berarti apa? Alirannya kecil ya. Kalau alirannya kecil berarti tekanannya bagaimana? Supaya sama ya. Di sini alirannya besar ya, berarti kecepatan alirannya besar. Berarti tekanannya bagaimana supaya sama? Kan harus sama. Jadi tekanan ditambah ini kan alirannya ini ya. Harus sama antara kanan dan kiri. Sementara yang di kiri ini kan alirannya pelan, tekanannya harus bagaimana. Sementara di sini alirannya itu kencang, besar, tekanannya bagaimana? Bagaimana? Untuk P1 itu besar, Pak, tekanannya. Ya, benar sekali. Kenapa? Karena alir kan ini kecil gitu ya. Alirannya kecil, kan harus sama antara keduanya ya. Jadi kalau ininya kecil berarti ini harus besar gitu ya. Sebaliknya ini kan alirannya besar, berarti besar ini ya. Berarti tekanannya kecil. Jadi gini maksud saya. Jadi yang terjadi pada pipa yang beda ukuran, ketika pipanya itu berukuran besar, kan alirannya itu kecil. Maka tekanan alirannya, tekanan fluidanya itu apa kalau besar? Kecil ya. Sementara kalau pipanya sempit ya, kan alirannya itu besar, maka tekanannya kecil. Nah, itu ya. Jadi ini nih, jadi coba kalian lihat. Ini tekanannya besar ya, makanya permukaan airnya naik gitu ya, karena tekanannya besar. Naik sampai sini kan permukaan airnya ini. Sementara di sini, ini kan airnya kencang ya, sehingga tekanannya itu rendah, sehingga naiknya permukaan cuma segini tok ya, segini saja ini ya. Tekanannya rendah, cuma segini. Tapi kalau di sini, tekanannya besar loh ya. Nah ini. Jadi nanti ada perbedaan apa? Ada perbedaan ketinggian sebesar H ini. Ya, jadi gitu. Jadi H ini yang nanti kita pakai untuk mengukur aliran. Jadi kalau perbedaan alirannya semakin besar, nanti H-nya semakin besar ya. Jadi gitu. Jadi kalau aliran di dalam pipanya kencang, nanti bisa dilihat dari nilai H-nya ini. Jadi kalau nilai H-nya ini berbeda berbeda sangat jauh ya, maka nanti alirannya kencang. Tapi kalau H-nya itu berbeda sedikit, maka nanti alirannya itu pelan gitu ya. Jadi coba lihat di sini aja ya. Ini kan cuma dipindah-pindah aja ya. P1 kurangi P2 plus ini ya. Sementara P1 itu kan ini P0. Jadi ini P1 P0 itu tekanan udara ya. P0 itu tekanan dari udara gitu ya. P0 tekanan udara sehingga nanti ya jadi nanti ini sehingga nanti hasilnya ini rugi ya. Jadi nanti rugi nanti ini ya. Jadi nanti persamaan yang diperoleh itu
Sebentar, di sini apa ini? Ya, ini nanti ini ya. Dari sini nanti ini. Ya. Terus nanti dimasukkan ke sini. Ini dari persamaan kontinuitas ya tadi ini loh kan. A1, V1, A2, V2. Nanti V2-nya kita substitusi ya. Jadi V2-nya kita substitusi ke persamaan ini tadi. Persamaannya di sini tadi loh. Jadi loh, V2 nanti kita substitusi ke sini. Persamaan B ini loh ya. Substitusi ke sini. Ya, nanti akhirnya diperoleh hasil akhir ini. Jadi V1 sama dengan ini nanti. A2 per 2G ya, per A1 A2 kuadrat. A1 itu apa sih? Luas penampang ya. Luas penampang pipa. Pipa yang mana? Besar atau kecil ya aja. A1 itu pipa mana? 1 itu pipa besar ya ini ya. 1 itu pipa besar, 2 itu pipa yang kecil ya, pipa sempit. Ya, jadi di sini ini loh di rumus ini ya. A1 itu luas penampang pipa kecil, A2 luas penampang pipa besar. Oh, kebalik ya, maaf. Maaf. 1 itu yang besar ya. 1 itu pipa besar, 2 itu pipa kecil. Maaf, kebalik ya. Ya, kebalik saya. Berarti kalau gitu saya ulangi lagi, saya ralat. A1 itu adalah luas penampang pipa besar, A2 luas penampang pipa kecil ya. H itu apa? H itu ya ini. Ketinggian ini ya, ketinggian ini. Ketinggian pengukurnya ini ya. Kan pengukur yang satunya terhubung dengan pipa besar. Ini tekanannya tinggi ya. Sementara pengukur satu yang terhubung pada pipa yang kecil, tekanannya rendah. Nah, nanti terdapat perbedaan ini, perbedaan ketinggian ini. Ini H. Jadi ketinggian permukaan pada pipa pengukur terhubung pipa besar sama pipa kecil itu. Nanti sama ini. Jadi nanti kalau kelihatan hanya itu cukup besar ya, jadi perbedaan ketinggian fluidanya itu cukup besar, berarti apa? Alirannya kencang ya, P1-nya kencang. Tapi kalau kecil berarti alirannya itu pelan. Jadi bisa dilihat dari hanya ketinggian hanya itu. Itu adalah prinsip kerja dari venturimeter ya. Jadi alat pengukur kecepatan aliran fluida. Terus berikutnya lagi adalah apa ini? Tabung pitot. Nah ini bedanya apa antara tabung pitot dengan yang tadi venturimeter? Apa bedanya? Ada yang tahu ya? Beda antara tabung pitot sama venturimeter. Ini untuk gas bukan sih, Pak? Ya benar. Untuk apa? Untuk yang tabung pitot ini untuk gas. Kalau yang tadi venturimeter untuk cairan, ya itu bedanya ya. Jadi kalau pengukur aliran cairan itu namanya venturi, ya tabung venturi atau venturimeter. Tapi kalau untuk gas itu namanya itu apa ini? Tabung pitot. Ya, jadi untuk mengukur kecepatan aliran fluida gas atau udara di dalam atau di luar pipa digunakan tabung pitot. Ya, jadi untuk udara atau gas. Ya, prinsipnya menggunakan persamaan Bernoulli gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini itu ada dua ini ya, ada dua aliran ya, yaitu apa? 1 sama 2. Ya. 1 itu apa? Yang terdapat di dalam ini ya, di dalam tabung ya. Sementara yang 2 yang terhubung dengan ini ya, bagian luar ya. Nah gitu ya. Jadi kita lihat di sini ya. Misalkan udara lah, katakanlah udara ya. Rho U-nya udara mengalir di dalam pipa dengan kecepatan V. Ya. Maka pada titik 1 dan 2 persamaan Bernoulli, jadi kita gunakan dulu titik 1 dan 2 ini ya. Ini persamaan Bernoulli ya. 1 itu yang ini di dalam tabung ya, tabung pitotnya, 2 yang terhubung dengan ini ya, dengan udara luar ini ya. Ya, di sini. Terus kalian lihat di sini diubah menjadi apa? Apa perbedaan antara yang kanan sama kiri ya? Apa yang berbeda itu? Ya, cuma ini aja dikumpulin aja ya. Jadi Y1-nya dipindahin ke ini, ke kanan ya. Sudah sama, cuma dipindahin aja. Y1-nya dipindah ke ruas ini, ruas kanan ya. Terus perhatikan bahwa Y1 dan Y2 itu sama, kayak tadi, kayak tabung pitot apa? Venturimeter tadi ya. Jadi ketinggiannya kan sama, ketinggian ini loh.
ketinggian diameternya ini loh. Ketinggian tabung ya. Tabung pitotnya ini kan sama antara 1 dan 2 ya. Maka nanti Y-nya bisa hilang ya. Ini ya. Sama kayak tadi loh, venturimeter tadi ya. Ya, sementara di sini kan dia tertutup ya, sehingga istilahnya itu nggak bisa ngalir ya. Kan ini kan ujung akhir dari tabungnya ya. Jadi nanti 2-nya itu 0 ya, V2-nya itu 0 ya. Gitu ya. Sehingga nanti dengan demikian yang ini jadi 0, ini 0 gitu ya. Nanti terus ini juga 0 ya, sehingga nanti jadinya nih P1 ditambah setengah rho U V1 kuadrat sama dengan P2 ya. Nanti jadi itu nanti ya. Ya, gitu ya. Kemudian itu tadi ya, itu tabungnya. Sekarang kita lihat ininya. Pengukur tekanan ya. Pengukur tekanan ini biasanya pakai ini ya, pakai apa? Pakai zat cair ya. Biasanya pakai air raksa biasanya ya. Jadi pengukur tekanannya pakai air raksa ya. Jadi pengukur tekanannya menggunakan air raksa ini. Ini warna hijau ini air raksa biasanya ya. Biasanya pakai air raksa. Logam tadi ya. Jadi kalau kita lihat menggunakan tabung ini ya, tabung U ya, air raksa bahwa P1 ini kan pada ini ya, pada tabung U atau bejana berhubungan itu ya. Maka nanti dari situ kita substitusi ya. Nanti gini, setengah U P1 lah nanti ini ya. P2-nya kita substitusi menjadi P1 ya. Nah, gini nanti ya. Sehingga nanti kesimpulannya kan P1-nya coret. Sehingga nanti jadinya gini. V1 atau V1 kan V ya, yang masuk tadi ya. Yang masuk tadi ya. V sama dengan apa? Akar 2 rho GH per rho U gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi gitu. Jadi nanti itu rho U. Itu. Jadi nanti dari perbedaan ketinggian ini nanti kita bisa tahu berapa aliran gasnya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama sih dengan dengan tadi ya venturimeter ya. Cuma kalau untuk gas ini kita butuh air raksa sebagai pengukur tekanan. Kalau tadi kan nggak perlu. Tadi nggak perlu air raksa karena tekanannya langsung bisa diukur dari cairan itu sendiri ya. Jadi kalau cairannya berupa misalkan alkohol atau oli ya, biasanya oli atau misalkan minyak ya, mengukurnya pakai cairannya ya minyak itu tadi. Tapi kalau udara kita butuh air raksa sebagai pengukur tekanan. Biasanya air raksa sih biasanya ya. Tapi dari hitungannya sama ya. Jadi dari ketinggian, pokoknya dari ketinggian, beda ketinggian ya. Dalam ini ketinggian air raksa ya. Nanti bisa diketahui kecepatan. Kalau tadi di venturimeter kan dari ketinggian fluidanya ya. Perbedaan ketinggian fluidanya bisa dihitung berapa ininya. Berapa kecepatan alirannya itu ya. Nah, itu tadi udah kita bahas tentang alat-alat yang dipakai untuk mengukur kecepatan fluida, baik zat cair maupun gas. Yang semuanya itu prinsipnya itu menggunakan hukum Bernoulli. Atau dengan kata lain gini loh, kalau kita belajar mekanika fluida ya, itu hukum dasarnya ya hukum Bernoulli. Ya, jadi sudah nggak lepas dari hukum Bernoulli. Bernoulli itu merupakan hukum dasar dalam mekanika fluida gitu ya. Terus berikutnya ini hukum Pascal. Nah, ini kita berikutnya membahas fluida yang tidak mengalir ya. Tekanan yang diberikan pada fluida diteruskan ke setiap bagian fluida dengan sama besar, termasuk pada ini. Jadi prinsip dari hukum Pascal itu gini, tekanan pada fluida itu diteruskan dengan sama besar ya ke setiap bagian fluida. Jadi ke segala arah ya. Jadi kalau kita nekan sebuah fluida ya, maka nanti tekanan itu akan diteruskan ke segala arah ya, ke seluruh bagian fluida. Ya, mungkin ini salah tulis ya, harusnya ini apa? Oh ya betul ya. Jadi tekanan itu kan F per A ya. Ya itu ya. Jadi ini adalah
kelebihan dari fluida dalam hal ini air ya. Jadi atau nggak harus air ya, pokoknya zat cair ya. Jadi sifat fluida termasuk zat cair yaitu apa? Dia meneruskan ke segala arah, ke semua bagian dengan sama besar. Nah ini karena sifat inilah maka nanti salah satu penggunaan dari fluida ini adalah dipakai untuk ini ya, dipakai untuk rem ya. Rem itu kan tujuannya kan harus sama tekanannya ya, supaya nanti kalau nggak sama nanti kan bisa bahaya ya. Bahaya misalkan roda pengereman pada bagian kanan dan kiri roda nggak sama kan bisa ini kan, bisa apa istilahnya bisa nggak lurus ya, bisa terpeluk muntir gitu ya. Jadi harus sama antara gaya rem pada roda kiri dan roda kanan, termasuk juga roda depan dan roda belakang ya. Makanya digunakan rem fluida ya. Karena kelebihan dari fluida itu. Terus kemudian alat ukur tekanan. Biasanya pakai air raksa ya. Ada 2 alat ukur tekanan ini ya. Yang pertama itu manometer, yang kedua barometer. Bedanya apa? Kalau manometer digunakan untuk mengukur di ruang tertutup. Misalkan dalam tangki ya, pakai manometer. Tapi kalau barometer itu tekanan di ruang terbuka. Misalkan tekanan udara di taman ya, tekanan udara di mana di pelabuhan itu pakai barometer. Tapi kalau di dalam ruang tertutup, misalkan kayak di dalam tangki, itu pakai manometer. Kalau tekanan udara di dalam ban itu ngukurnya pakai apa? Tekanan udara dalam ban ya, pakai manometer apa barometer? Manometer, Pak. Ya manometer, karena ban itu kan ruang tertutup ya. Dalam ban, dalam tangki, dalam apa lagi? Pokoknya dalam bejana ya. Tapi kalau di udara terbuka, ruang terbuka ya itu pakai barometer. Tapi prinsipnya sama itu ya. Prinsipnya sama. Perbedaannya hanya ini aja, kalau manometer harus ada 2 lengan ya, lengan kiri sama lengan kanan. Lengan kiri terhubung enggak harus bukan kanan kiri kan, pokoknya ada 2 lengan ya. Lengan pertama terhubung dengan tangkinya atau ruang tutupnya. Ruang satunya terhubung dengan udara terbuka ya. Dengan ruang terbuka. Kalau barometer nggak perlu kan, namanya dia sudah terbuka kan. Ya, jadi nggak perlu 2 lengan ya. Kayak gitu. Ya, terus berikutnya lagi Archimedes. Biasanya bahas apa nih Archimedes ini biasanya ya? Ada yang tahu nih biasanya kalau Archimedes bahas tentang apa ini? Nah, tenggelam mengapung, Pak. Iya, benar sekali. Berkaitan dengan tenggelam terapung ya. Ya, jadi benar banyak kaitannya dengan itu. Jadi Archimedes ini menjelaskan kenapa sih kok sebuah benda itu terapung ya. Jadi gini, benda itu kalau kita masukkan, benda padat maksud saya. Jadi kalau benda padat itu saya masukkan ke dalam cairan ya, fluida lah katakan, cairan lah lebih tepatnya, ya cair ya. Maka benda padat itu akan mendapat gaya ke atas, gaya tekan ke atas. Jadi kayak ada yang tekan ke atas gitu loh. Itu selalu ya, pasti ada gaya ke atasnya. Nanti saya jelaskan ya, dari mana munculnya ya. Pokoknya gini, pokoknya benda padat saya masukkan ke dalam zat cair, pasti dia akan mendapat gaya tekan ke atas. Jadi ada yang tekan ke atas gitu loh. Nah sekarang kita lihat, kan setiap benda punya berat gitu ya. Ya nanti ada ininya, ada istilahnya, ada kuat-kuatan ya. Kuat mana antara gaya tekan ke atas sama gaya berat. Ya. Kalau misalkan gaya beratnya lebih besar ya, jadi beratnya lebih besar dari gaya tekan ke atasnya, ya benda tenggelam. Kan lebih berat daripada gaya ke atasnya ya. Tapi kalau sebaliknya, gaya tekan ke atasnya besar, sementara beratnya itu tidak seberapa besar, jadi lebih menang gaya tekan ke atasnya, maka bendanya ngapung. Tapi kalau sama bagaimana? Kalau sama ya bisa melayang-layang ya. Jadi kayak ikan gitu ya. Jadi antara gaya berat sama gaya tekan ke atasnya itu sama ya, dia akan melayang. Ya, jadi itu ya. Oh sudah ya, ini berikutnya soal ya. Jadi gini, kalau kalian saya tanya ya, ini kaitannya dengan Archimedes ya. Kalau kalian saya tanya, besi itu kalau saya masukkan dalam air itu
dia tenggelam apa terapung? Belum. Tenggelam ya. Nggak pernah lihat besi terapung ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Sekarang saya tanya, kapal itu bahannya dari apa? Kapal besar Oh, ya. iya. Kalau kalian tanya, kapal besar itu bahannya dari apa? Kayak kapal tanker ya. Itu bahannya dari apa itu? Besi juga, Pak. Dari besi juga. Kok nggak tenggelam ya? Nggak, jawabanmu benar tadi. Jawabanmu benar. Jadi jawabannya tadi, besi itu tenggelam itu benar kan? Faktanya juga tenggelam kan? Tapi kenapa kok kapal yang dari besi kok bisa terapung ya? Itu gimana? Penjelasannya itu gimana? Bingung ya? Kok bisa ya? Luas permukaannya, Pak. Luas permukaannya kenapa? Luas permukaannya kenapa? Luas permukaannya Lebih lebar mungkin. lebih lebar, Terbuka gitu. lebih terbuka ya. Luas permukaan ya. Sebetulnya itu gini loh. Sebetulnya ini kayak ada kaitannya dengan hukum Newton. Hukum Newton, maaf. Hukum Archimedes ya. Tadi loh, prinsip Archimedes itu gini. Jadi coba kalian cermati di prinsip Archimedes ya. Gaya tekan ke atas yang dialami oleh benda yang tercelup di dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ini ngerti maksudnya ya? Jadi kan kalau tadi benda padat saya masukkan ke dalam cairan ya, maka dia akan mendapat gaya ke atas. Gitu kan? Berapa besarnya gaya ke atas ini? Berapa besarnya? Itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Di Archimedes itu loh. Sama dengan apa? Berat. Benda yang tercelup. Itu loh, berat fluida yang dipindahkan. Ngerti maksudnya dipindahkan ya? Yang dipindah itu maksudnya itu yang di apa itu? Yang tempatnya yang tempatnya diambil tadi loh. Jadi gini loh, misalkan ya. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya isi gelas berisi penuh air ya. Jadi gelas saya isi penuh dengan air. Habis itu saya masukkan batu ya. Saya masukkan batu ke dalam air. Bagaimana? Apa yang terjadi? Jadi gelas berisi penuh air, saya masukkan batu ke dalam gelas tersebut. Apa yang terjadi? Airnya tumpah, Pak. Ada yang tumpah ya. Kan ada yang tumpah ya. Nah, yang tumpah itu kalian kumpulkan, terus kita ukur beratnya berapa ya, pakai timbangan lah. Jadi berat air yang tumpah tadi itu loh, ada berapa, beratnya itu berapa ya, kita ukur. Lah itu sama dengan gaya ke atasnya. Ngerti maksud saya? Itu yang dimaksud dengan nama berat fluida yang dipindahkan ya. Jadi berat fluida yang tempatnya dipakai oleh benda padat tadi itu adalah besar gaya ke atasnya. Itu menurut Archimedes ya. Ya itu. Nah, kenapa kok kapal itu dia itu kok tidak tenggelam? Padahal dia kan dari besi. Aslinya besi itu kan tenggelam ya di dalam air. Ya, ya sebetulnya gini. Sebenarnya jawabannya sederhana kok sebenarnya. Sebenarnya kapal itu tenggelam juga sebenarnya. Sebenarnya kapal dari besi loh ya. Sebenarnya tenggelam juga. Buktinya kan kalian pernah dengar berita kapal tenggelam ya? Pernah dengar nggak berita kapal? Ya itu kenapa kok? Nggak pernah tahu ada kapal tenggelam. Ada hubungannya Ada. sama kepadatan nggak sih, Pak? Makanya itu nanti saya jawab itu ya. Jadi ini loh. Sebetulnya kapal dari besi sebenarnya ya bisa tenggelam. Kenapa? Kalau ada bocornya ya. Gitu kan. Jadi kalau ada bagian yang bocor ya tenggelam juga, airnya masuk kan ini ya. Jadi gini, kenapa kok dia itu nggak tenggelam ya? Karena kaitannya dengan bentuk kapal itu ya. Jadi bentuk kapal itu kan dibuat seperti itu supaya apa? Supaya dia bisa memindahkan air laut sebanyak mungkin. Kan dibuat bentuk apa? Permukaan bentuk kayak gitu ya. Melebar gitu ya. Itu tujuannya itu apa? Supaya dia mampu memindahkan air laut sebanyak mungkin. Ya. Tapi kalau ada bocornya nanti yang dipindahkan akhirnya jadi kecil, akhirnya jadi tenggelam kan ya. Karena airnya masuk ke dalam lubang bocornya tadi gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya kapal dari besi tenggelam cuma karena bentuk kapalnya saja ya yang melebar itu sehingga dia akan terapung karena dengan bentuk seperti itu dia akan memindahkan air laut yang jauh lebih besar daripada berat kapal. Kapal kan punya berat. Kalau dia bisa memindahkan air laut ya
dengan apa? Dengan berat yang lebih besar dari berat kapal, maka dia ngapung. Ya, tapi kalau sama ya nanti kapalnya bisa melayang nanti ya. Kalau mindakannya lebih sedikit tenggelam nanti dia. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya itu karena bentuk kapalnya itu yang dibuat atau didesain agar dia bisa memindahkan air laut dengan berat yang lebih besar dari berat kapal. Itu jawabannya ya. Tapi lain ceritanya kalau kapalnya dari kayu ya. Kalian pernah dengar kapal kayu tenggelam? Jarang. Mungkin kalau miring iya ya. Biasanya kalau kecelakaan kapal yang dari kayu biasanya bukan tenggelam, tapi apa ya? Kapalnya itu terguling ya. Lebih tepatnya terguling ya. Jadi kecelakaannya itu terguling. Dan nggak mungkin tenggelam kan dari kayu ya. Kayu kan nggak tenggelam ya. Jadi nggak akan tenggelam, cuma terguling gitu aja ya. Kapalnya guling. Tapi kalau kapal dari besi bisa tenggelam sampai ke dasar laut itu ya. Makanya dia dari besi gitu ya. Itu ya. Tadi sudah saya share ini ya, kode absennya tadi ya, sudah ya. Halo? Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum saya bahas soal-soalnya ya. Silakan. Ini slide terakhir sebelum, ada 2 slide lagi tapi tentang soal ya. Sekarang jam 4. Coba ini kalian chat lagi, mungkin tadi ada yang terlambat gabung ya. Dan nanti bisa absen ya. Minta tolong dicat lagi kode absennya. Terus mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ini. Soal yang di slide berikutnya ini ya, ini kan. Nanti saya coba bahas ini ya. Ya, jadi kita udah bahas apa aja tadi ya. 1, persamaan kontinuitas. 2, persamaan Bernoulli ya. Ya. Terus 3 tadi apa? Torricelli ya. Torricelli terus venturimeter, tabung pitot, terus apa tadi? Hukum Pascal ya, Archimedes. Terus tadi apa? Pascal ya, tekanan Pascal tadi ya. Iya, ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut ini. Ini soal-soal yang akan saya baca, bukan soal tugas ya, meskipun namanya tugas, tapi ini bukan tugas kok ini ya. Nanti akan saya bahas ini ya, masih ada waktu sekitar sekarang jam 4 ya, masih ada waktu ya sekitar 25 menitan lah. Ada berapa nomor ini? 2 nomor ya. 3 nomor ya. Oke, gak ada pertanyaan ya? Benar, gak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum. Halo? Belum ya? Oke. Oke, saya lanjut ke... Belum ada. Ya, coba saya colokkan dulu ya apa ini whiteboard-nya ya untuk bahas ini ya. Sebentar. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dengan ini ya, saya colokkan dulu. Oke, saya coba bahas nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Sebuah benda bermasa 2 kg terapung di atas minyak. Minyak ya, minyak apa ini? Minyak bumi mungkin ya. Ru minyak 800 kg per meter kubik. Dengan 1/4 bagian volume benda berada tampak di atas permukaan minyak. Jadi yang nampak di permukaan berapa bagian? 1/4 ya. Berarti yang terbenam berapa? Terbenam di dalam minyak ya. 3/4. Oke, itu ya, paham itu ya. Bendanya bermasa 2 kg ya. Benda padat ya. Pertanyaan pertama, berapakah besar gaya minimum yang diperlukan untuk menekan benda itu agar seluruh benda tercelup di dalam minyak? Jadi dipaksa masuk semua ya. Butuh gaya berapa untuk nekan itu ya. Supaya masuk semua ke dalam minyak. Jadi gaya tekannya itu. Kemudian yang B, bila benda itu dimasukkan di dalam air. Rho-nya air, mesti air lebih besar dari minyak ya. 1000. Berapakah volume benda yang berada di atas permukaan air? Jadi bendanya sama, cuma sekarang kita taruh di minyak itu ya. Nah, itu nanti menjadi berapa bagian yang muncul. Kalau tadi di minyak kan 1/4 ya, kalau di air berapa gitu ya. Oke ya, saya ganti ini ya, saya stop dulu. Saya ganti Saya ganti whiteboard ya. Oh ya, oke. Silakan.
Ya, slide-nya saya ganti whiteboard. Oke. Whiteboard terlihat? Halo? Terlihat. Terlihat, Pak. Oke, ya. Oke, saya bahas tadi ya. Saya gambarkan dulu ya. Tadi soalnya itu kan ada benda padat ya. Benda padat saya gambar gini kan. Dia di dalam minyak ya. Seperempatnya ya. Ini minyak lah katakanlah. Ini minyak ya. Ini minyak ya. Tadi minyak berapa tadi? 800 tadi ya? 800 kilogram. 800, Pak. 800. Ya, 800 kilogram per meter kubik ya. Iya. Oke ya, oke. Terus yang muncul ini berapa ini? Yang muncul di permukaan ini berapa tadi? Seperempat. Seperempatnya, oke ya. Jadi yang muncul ini seperempat bagian ya. Di satu aja nih. Seperempat V ya. Yang muncul itu ya. Tadi pertanyaan pertama Pak tadi, berapa gaya yang diperlukan untuk nekan ya? Supaya apa? Semuanya masuk gitu ya. Masuk di dalam ke dalam cairan. Atau gini dulu lah. Sebelumnya kita lihat dulu. Kalau kalian saya tanya ada berapa gaya pada benda padat ini, pada balok ini, ada berapa gaya? Saya tanya dulu. Ada berapa gaya pada balok yang ngapung di minyak ini, dalam cairan minyak ini? Gayanya ada berapa? Ada berapa gaya? 1 gaya, 2 gaya, 3 gaya, ada berapa? Gaya berat itu sendiri sama gaya angkat dari itu, Pak. Ya benar. Gaya berat sama gaya apa? Gaya angkat dari air. Ya, gaya angkat atau gaya apung tadi ya. Ya, gaya angkat, gaya ke atas tadi ya. Oke, benar. Benar sekali. Ada 2 ya, benar. Jadi yang pertama kan beratnya dia ya. W ya. Terus gaya apungnya tadi ya. Gaya apa? Gaya angkat ke atas tadi, gaya. Nanti saya pakai istilah gaya apung aja ya. Satu saja, FA, gaya Ya. apung. Ya. Gaya angkat ke atas, gaya apung. Iya, ada 2 gaya. Gitu kan. Sekarang saya tanya, gaya berat sama dengan apa? M kali G. Gini kan. Ya, terus kalau gaya apung sama dengan apa? Tadi menurut Archimedes sama dengan apa? Sama dengan apa tadi? Berat zat cair yang dipindahkan tadi ya. Ya, benar nggak? Tadi kan sama dengan apa? Berat zat cair dipindahkan ya. Ya, berat dalam hal ini minyak ya. Cairnya kan minyak ya. Berat minyak dipindahkan ya. Nah, itu nanti ya. Ya, oke ya. Jadi gitu. Jadi sama dengan itu. Jadi nanti seperti itu ya. Kemudian nanti saya tulis gini. Ini saya tulis kalian ini. Ini M kali G ya. M itu kan satu gitu nanti. Rho Kali V. V kalikan ya gini kan. Jadi massa itu kan rho benda kalikan volume benda ya. Oke ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Ya, sampai situ ya. Kemudian sama kayak ini, berat juga sama. Nanti sama kalikan ini nanti. Rho, tapi bukan rho-nya benda, tapi rho-nya minyak. Kan ini kan berat minyak ya. Berat minyak. Jadi nanti sama dengan rho-nya minyak. Rho-nya minyak. Ya, terus sama kayak ini, rho VG juga ya. Rho-nya minyak sama volume minyak, tapi volume yang dipindahkan ya. Ini volume yang dipindahkan. Terus dikalikan apa? G, sama ya. Sekarang pertanyaan saya, berapa volume yang dipindahkan? Berapa ya? Kalian lihat dari sini loh. Kalau volume bendanya berapa sih? V, katakanlah gitu ya. Iya. Berapa volume benda yang memindahkan minyak? Kan yang terbenam ini kan yang memindahkan itu ya. Ngerti maksud saya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi yang memindahkan minyak yang terbenam. Jadi berapa yang memindahkan minyak? Ya 3/4 V kan itu ya. Paham yang saya maksud ya? Iya, Pak. Gitu, ya oke. Jadi nanti, wah ini ada gangguan ini ya. Kok jadi gini nih? Bentar ya, bisa nulis nggak ini? Ya, loh jadi gini ya.
Oke, sebentar, saya ginikan dulu lah, biar nanti gangguannya hilang ya. Oh, waduh. Atau ini dulu lah. Keluar dulu ya, ada gangguan di whiteboard-nya ya. Sebentar, keluar dulu aja deh. Keluar dulu. Keluar dulu. Oke lah. Masuk lagi ya. Mudah-mudahan gangguannya hilang ini. Loh, kok gini? Bentar, ada masalah ini. Ini ya. Salah ya saya. Salah ya. Sini. Dah kembali normal ya. Maaf, kelihatan nggak whiteboard-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tulisannya masih ada tadi ya? Masih. Ya tadi ada gangguan tadi. Nah gini ya, G gitu ya. Jadi berapa volume yang dipindahkan oleh apa? Berapa volume yang dipindahkan oleh balok tadi ya? Ini kan. Berapa volume yang dipindahkan oleh balok tadi? Sama berapa tadi ini? 3/4 P. 3/4, benar sekali. Ini adalah 3/4 P. Nah, gitu ya. Ya, atau kalau saya tulis nanti jadinya gini, nanti jatuh di sininya ya. Jadinya gini, jadi kalau nanti sama berapa? Ya nanti gini. 3/4 rho V G. Gini ya. Gitu kan? Rho-nya rho M ya, maaf. Rho-nya ini rho M ya. Rho-nya minyak ini ya, maaf ya. Rho-nya rho minyak ya. Nah, gitu ya. Itu. Ya. Nah, kan kedua gayanya ini imbang ya. Kan baloknya kan nggak gerak ya. Berarti kedua gaya ini imbang. Jadi kalau imbang kan nggak gerak. Jadi nanti gaya berat ini diimbangi oleh gaya gaya ke atas. Sehingga nanti bendanya nggak gerak. Kalau nggak imbang kan nanti dia gerak ya. Sehingga dalam kondisi imbang ya. Nanti dalam kondisi imbang ya, di satu sini ya. Dalam kondisi setimbang, ya kan sama antara gaya ke atasnya sama beratnya balok itu sama. Jadi nanti ini berapa ini? Ini kan nanti 3/4 apa tadi? Rho minyak, volumenya balok, kalikan G. Ini sama dengan apa nanti? Rho V G gitu ya. Gini kan? Sehingga nanti apa kan? G-nya saya coret ya. G coret gitu kan. P-nya coret ya. P-nya coret. Sehingga nanti saya dapatkan apa nantinya? Ini kan nanti ya. Nanti akan saya dapatkan kalau gitu kesimpulannya apa? 3/4 rho M sama dengan rho. Ya, atau dengan kata lain, apa kesimpulannya? Rho itu apa sih? Rho itu massa jenisnya balok ya. Jadi rho-nya balok sama berapa? 3/4 rho-nya minyak. Tadi rho-nya minyak berapa tadi? 800, Pak. Iya, 800. Berarti kalau gitu rho-nya balok berapa? 600. Ya, 600. Ini rho-nya balok ya. Jadi kesimpulannya adalah rho-nya balok adalah 600 kilogram per meter. Itu rho-nya balok ya. Jadi kerapatan balok ya. Pasti lebih kecil dari minyaknya. Oke, terus kemudian ya dipahami nih. Kemudian kan ada gaya luar kan ya, yang memaksa supaya balok ini masuk seluruhnya ke dalam ke dalam minyak ya. Jadi nanti ini sudah saya lanjutkan ini ya di sini ya. Jadi nanti kalau dipaksa semuanya ya, masuk semua ke dalam ke dalam minyak ya. Berarti masuk semua berarti kan gini ya. Nah, katakanlah gini ya. Ada gaya luar ini kan ya. Ini gaya luarnya ya. Ini gaya paksanya ya. Kan ini ditanyakan ini ya. Padahal kita tahu di sini ada beratnya balok. Ya. Terus di sini ada gaya apung tadi ya. Ada gaya apung di sini tadi ya. Ada gaya apung ini. FA ya. Tadi beratnya balok berapa tadi? Sudah kita hitung tadi ya. Berapa tadi ya? Tadi apa tadi? Tadi rho VG tadi ya. Gitu kan tadi ya? Tadi loh. Iya, Pak. Ya, rho VG.
Coba lihat row-nya berapa tadi ya? 600. 600. Volumenya nggak tahu ya? Oke lah, nggak apa-apa. Volumenya nggak tahu ya. G-nya anggap aja 10 ya. Biar gampang ya. Oke ya. Oke. Terus FA-nya? FA-nya berapa sekarang FA? FA sekarang berarti apa? Row M. Terus VM dipindah berapa? 3/4. Nah, itu hati-hati itu. Kalau tadi sekarang yang dipindah bukan 3/4 loh ya, kan seluruhnya masuk itu. V, Pak. V, Pak. Ya gitu, makanya kalian harus hati di situ. Kalau tadi iya 3/4 kan nggak semuanya masuk. Kan sekarang kan jadi hati-hati di situ. Kalian biasanya nanti terjebak di situ nanti ya. Kalau sekarang V ya, Pak? Iya V kan, lihat kan masuk semua kan gitu ya. Iya. Karena masuk semua, jadi ini bukan. Jadi sekarang nanti jadi gini, ngerti maksud saya ya? Bukan 3/4 V. Kalau tadi kan tidak masuk semua. Sekarang dipaksa masuk semua ya. Gitu kan. Sehingga nanti berapa ini? Coba kalian hitung. Sehingga nanti ini kan sama dengan ini kan nanti kan. Row M, PG ya. Row M-nya berapa? 800 ya. 800 kalikan V kalikan G. Oke ya. Ya. Jadi sekarang apa? FA-nya besar ya. Nah, sekarang berapa besar F-nya? Kan harus imbang ya. Gaya yang ke atas berapa? FA ini kan tadi. Jadi nanti berlaku gini. Jadi nanti akan berlaku gini bahwa apa? Bahwa FA ya nanti gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah ya. F ditambah apa nanti? W kan gitu ya. Jadi harus apa? Gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah ya. Nah, ini. Tadi FA-nya berapa tadi? 800 VG ya. Oh, G-nya 10 ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. 800. G-nya 10 ya. Tadi apa? F ditambah apa itu? 600 ya. 600 V kali 10 gitu ya. Ya. Jadi kalau gitu berapa F-nya? Jadi kalau gitu F-nya berapa? Tinggal dikurangkan aja ya. Berapa kira-kira? 2000. Coba ini 2000 ini berapa sih? Ini kan 8.000 ya. 8.000 V dikurangi ya. Dikurangi berapa? Iya benar 2000 ya benar. Ya, jadi berapa jawabannya? 2000 V ya. V-nya itu apa sih? Ya ini volume apa? Volume baloknya ya. Jadi gaya ke atasnya sama dengan 2000 kali volume balok. Nggak tahu di soal disebutkan nggak volume baloknya itu ya. Ya, jadi gaya ke atasnya adalah 2000 kali volume balok. Coba lihat dulu ya. Berapa volume baloknya ya? Lihat dulu. Volume baloknya berapa? Oh, nggak disebutkan ya. Jadi segitu aja. Jadi nanti kalian jawab aja. Berapa gaya tekannya? Yaitu 2000 kali volume balok ya. 2000 kali volume balok itu adalah ya. Terus kalau pertanyaan B. Bila benda itu dimasukkan dalam air ya. Berapa volume benda yang berada di atas permukaan air? Jadi sekarang dipindah. Tidak di minyak, tapi di air ya. Oke. Pindah lagi pakai tadi ya. Sekarang di air ya. Oke. Ya, jadi ini ya tadi ya. Sudah kejawab ya. Volumenya ya harus tahu di soal. Volumenya berapa ya. Oke, sekarang pindah ke dalam apa tadi? Air ya. Oke. Jadi kalau ke dalam air, ini air ya sekarang ya. Katakanlah gini kan. Apa di pertanyaannya? Volume yang muncul ya? Iya, Pak. Ya, berarti tanya yang ini ya tadi ya. Berarti tanya apa? Tanya yang ini ya. Ininya berapa tadi ya? Volume muncul ini ya. Volume muncul berapa ya? Oke. Cuma sekarang air ya. Kalau air berarti rho-nya air berapa? 1000 tadi ya, 1000 ya. 1000 kilogram per meter kubik ya. Ya, gitu kan. Tadi kan kalian tahu beratnya ini ya. Beratnya balok tadi berapa tadi? Tadi beratnya balok tadi apa? Rho VG tadi ya. Rho VG tadi berapa?
8.000 V. 8.000 ya, Pak? Benar 8.000 V ya dia. Gitu kan tadi ya. Tadi kan gitu ya, 8.000 kali volume balon. Volume kan nggak tahu. Nah, sekarang ada gaya ke atas. Cuma sekarang gaya ke atasnya dari apa? Dari air. Kalau tadi kan dari minyak ya. Nah, FA. FA-nya ya nanti ini. Rho-nya air. Ya. Terus apa? Volume yang dipindahkan ya. Volume dipindahkan. Kalikan apa nanti? G-nya ya. Nah, gini kan. Gini kan nanti ya. Nah, kemudian setimbang. Setimbang berarti kan sama. Jadi kalau setimbang, berarti sama. Berarti nanti gini. W sama dengan FA. W-nya kan udah tahu ini ya. Berapa ini? 8.000 V. Nah, FA-nya ini. Rho air ya. Rho air. Jadi kan nggak tahu ini ya. Jadi sebut aja V dipindahkan ya. Kalikan G gitu ya. Nah gitu ya. Sekarang masukkan ke sini. Jadi kalau gitu berapa? 8.000 V. Rho air berapa? 1.000 ya? Ya. 1.000 kalikan 10 ya. 10 kalikan ini. V apa? V dipindahkan ya. V air dipindahkan. Nah gitu kan. Nah sekarang dari sini kan kalian bisa cari. Jadi kalau gitu berapa ininya ya. Jadi nanti ini berapa volume air yang dipindahkan. Ya tinggal coret-coret aja ya. Ini loh. Nanti kan bisa coret aja nih ya. Coret aja ya. Coret ya. Sama ini ya. Ini ngerti maksud saya? Ya gitu ya. Sehingga nanti jadinya apa tadi? Nanti jadi nanti 8 ya. 8V gini ya. Samaran berapa ini? 10 V dipindahkan. V dipindahkan, benar ya. Dipindahkan ya. Sehingga nanti jawabannya kalau gitu V yang dipindahkan berapa? 4/5. Berapa nanti? Kan? 4/5 V. Iya benar. Benar sekali ya. Nanti kan 4/5 V kan itu ya. Benar nggak? Ya. Kan 8 bagi 10 ya. 4/5 V ya itu ya. Ya, jadi 4/5 V. Ya dipindahkan. Berarti kalau itu yang muncul berapa? 1/5. Seperlimanya benar sekali ya. V muncul berarti nanti apa sama dengan 1/5 V. Ini jawabannya ya. 1/5 V. Bentar gambarnya. Nah, jadi 1/5 V ya. Oke. Ya, ini ya 1/5 V lah. Ya, 1/5 V gitu ya. Itu cara jawabnya gitu ya. Oke, mungkin masih ada waktu lagi ya. Coba saya lihat lagi. Satu soal lagi lah, mungkin 3 nomor nggak kebahas ya. 1 nomor lagi lah. Coba saya bahas lagi di slide. Ini ya. Nomor 2 ini. Air disemprotkan vertikal ke atas dari pipa berjari-jari 0,01 meter. Jari-jarinya ya. Sehingga air tersembur dengan kecepatan 5 meter per detik. Oke ya. Kemudian kerapatan massa air 1.000 ya. Ya, 1.000. Ada berapa pertanyaan nih? Banyak pertanyaan enggak ya? Oh, 2 pertanyaan ya. Hitung volume rate aliran, lajunya ya, ya. Jadi laju air yang keluar. Jadi air yang keluar. Kemudian yang kedua, jika air tersebut dipasok dari pipa yang berjari-jari 0,02 meter dan letak pada posisi 2 meter di bawah lubang semprotan, hitung tekanan pada pipa tersebut. Tekanannya pakai ATM ya. 1 atmosfer itu 10⁵ Pascal. Ya, oke. Jadi ini ceritanya itu ada pipa jari-jarinya 0,01 ya. Terus alirannya berapa itu? 5 meter per detik. Ya, itu ya. Ya. Oke, terus massa airnya, massa jenis ya, kerapatan atau airnya 1.000 km. Tanya laju alirannya ya. Kalau gitu berarti laju alirannya bagaimana? Berarti tanya apa itu?
Jadi gini, bentar ya. Oke, keluar dulu ya. Maaf, kalian bisa melihat ini ya, maaf. Kalian bisa melihat slide saya ya? Nggak bisa. Belum, Pak. Oh iya, Belum, tadi Pak. nggak ngomong kalian. Nggak ada apa-apa. Jadi tadi saya membaca slide apa. Oke. Jadi yang terlihat di kalian apa itu? Galeri. Galeri. Oh, iya. Nggak. Ya tadi saya... Tapi galeri view. Oke. Jadi gini loh. Kembali ke soal ya. Nah inilah. Soal nomor 2 ya. Ini loh. Jadi jari-jarinya berapa? 0,01 meter. Oke ya. Terus kecepatan alirannya ini ya, 5 meter per detik. Oke ya. Ya, sehingga tersembur dengan kecepatan 5 meter per detik. Terus kecepatan massa airnya 1000 ya. Terus kalian diminta menghitung volume atau rate laju aliran dari air yang keluar ya. Jadi tanya apa? Tanya debitnya itu sebenarnya ya. Kan pakai volume ya. Volume rate berarti kan laju aliran ya. Volume aliran berarti debit itu ya. Yang keluar gitu. Jadi tanya debit itu ya. Jadi gini, ya. Jadi sampai lupa. Jadi ini masuk ke sini. Jadi tadi di soal diketahui apa tadi? Coba tadi V-nya tadi berapa ya? 0,01 ya kalau nggak salah. Coba saya lihat. Takutnya salah nih ya. Ya, 0,01 meter. V-nya 5, keliru itu ya. V-nya 5, rho-nya 1000. Oke, bentar. Salah dulu ya. Ya, ternyata ini salah ya. Jadi 0,01 itu bukan ininya ya, tapi jari-jari ya. Jadi gini. Jadi jari-jarinya itu 0,01 meter. Ya. V-nya itu 5 meter per detik. Rho-nya 1000 ya, air kan ya. 1000 kilogram per meter kubik. Tanya Q gitu ya. Debit airnya ya. Tanya Q-nya berapa? Kira-kira soalnya maksudnya tuh gitu tuh. Ya. Ya, 5 meter per detik. Ya, benar. Tanya debit airnya gitu. Jadi tanya gitu ya. Ya. Q-nya berapa? Jadi nanti kita tahu bahwa Q debit air ya. Itu sama dengan apa? Kan gini ya. Luas penampang kali kecepatan gitu ya. Gini kan? Iya, Pak. Ya. Lah, luas penampang kan bisa kita hitung. Anggap aja dia lingkaran. Ya. Lingkaran gimana rumus luasnya lingkaran itu? R kuadrat. Ya, nanti gini kan. Pi R kuadrat kalikan V. Nah, gini aja. Ya, sehingga nanti anggap aja Pi-nya 3,14 ya. 3,14. R-nya pakai meter ya. Ya, terus V-nya berapa tadi? 5 gitu ya. Gitu. Berapa itu? 5 kali 3,14 itu berapa? Bapak kalkulator ya, berapa itu? Minta tolong kalian hitung 5 kali 3,14 itu berapa? Berapa? 15,7. 15,7 ya. Ya, 15,7 ya. Tulisannya jelek ini ya. Bentar. Ya, jadi 15,7 ya. Bentar. Kalikan berapa itu? 0,01 berarti berapa? 1/100 per 10.000 ya? Atau gini aja teh? 10 minus 4 ya. Ini kan 10 minus 2 dikuadratin ya. Ya, ya gitu nanti. Ya, jadi nanti itu ini satuannya adalah, wah ini gangguan lagi nih sebentar ya. Tak keluar dulu ya. Gangguan ini. Senggol titik gangguan ini ya. Oke, ya supaya normal ini. Oke. Jadi gitu ya. 0,01 kan sama dengan 10 minus 2 kuadrat, 10 minus 4 ya. Sehingga nanti ini satuannya apa? Satuannya adalah meter kubik per detik ya. Nah ini ya, 10 minus 4 ya. Meter kubik per detik. Ya, atau bisa juga kalian tulis gini juga boleh lah. Akan kalian tulis gini juga boleh lah nantinya di sini ya.
Kalau gini juga bisa ya. Berapa ini gini ya. Berapa? 1,57 kali 10 minus 3 ya. Meter kubik per detik. Nah, ini juga boleh ya, Pak. Boleh ya, 1,57 kan. Makanya saya dari min 4 jadi minus 3 ya. Ini jawabannya ya. Nah, itu jawaban yang A ya. Kemudian kalau yang B coba saya lihat dulu ya. Jika air tersebut dipasok dari pipa berjari-jari 0,02 yang berada di posisi di bagian bawah ya. 2 meter di atas lubang semprotan, itu tekanan pada pipa tersebut. Jadi jari-jarinya 0,02. Tapi dia di bawahnya. Jadi ada di bagian bawah ya. Jadi gini nanti. Udah ini. Oke, saya clear ya. Jadi maksudnya itu di bawahnya berarti kan nanti gini nanti ya. Anggap aja gini nanti ya. Nah, katakanlah gini, ada pasokannya gini nanti di semprotannya ya. Ya ini ya, apa? Macet ya. Nah, gini ya. Ya. Nah, nanti di sini yang ini A1 ya. Katakanlah A1 lah. A1 ini tadi berapa ini? 0,01 meter. Bukan A1 ya, R1 ya. Maaf. Bukan A, tapi R1 ya. R1 ya, jari-jarinya ya. Jadi di sinilah R1 0,01 meter. Di sini ngomongnya R2 itu jari-jari duanya adalah 0,02 meter ya. Terus berada di bawahnya dengan ketinggian berapa itu? 2 meter ya. Ya. 2 meter. Oke. Jadi di sini 2 meter ya. Jadi ini ketinggiannya 2 meter. Anggap aja di sini 0 ya. Anggap aja di sini 0 ya. Jadi anggap aja di sini Y2 ini 0. 2 meter di atasnya ya. Berarti nanti di sini ini adalah Y1-nya 2 meter gitu ya. Terus di sini ada alirannya ya tadi ya. Tadi aliran di sini ada ya. P1-nya tadi 5 tadi ya. 5 meter per detik. Nah itu ya. Itu ya. Terus pertanyaannya di soal itu tanya jika ada pipa, hitung tekanan pada pipa tersebut. Jadi tekanan pada pipa. Jadi tanya ini loh. Jadi soal itu tanya ini. Tanya tekanan di sini berapa ya? Tekanan di sini nih ya. Tekanan ini ya. Jadi tanya ini, tanya P2-nya itu berapa? Nah, gini ya. Gimana menyelesaikannya? Ya pertama kita gunakan kontinuitas dulu ya. Jadi pertama kita gunakan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Ya, yaitu apa? A1 V1 sama dengan ini kan A2 V2 ya. Gitu kan? A1 V1 A1 lingkaran ya. Lingkaran berarti apa? Kayak tadi ya. Pi R1 kuadrat V1 sama dengan Pi R2 kuadrat V2. Ya, berarti saya bisa coret apa? Pi-nya ya. Pi-nya saya coret ini ya. Pi saya coret. R1 berapa? R1 0,01 ya. 0,01 kuadrat. P1-nya berapa? 5 ya. R2-nya berapa itu? 0,02 kuadrat. Tanya P2 ya. Gitu kan? Jadi kalau gitu kan saya bisa, nah nanti bisa saya coret ini. Ada ini loh. Ada 0000 ya. Nanti jadi gini nanti. Kalau saya coret nanti jadinya ini nanti. Jadi bisa saya coret biar gampang ya. Ini loh. Coret ya sama ini ya. Ya nanti jadinya gini nanti. 1 kuadrat kali 5 ya. Sama dengan apa ini? 2 kuadrat kali
kali V2 ini ya, maaf. Jadi 2 kuadrat saya kalikan dengan apa nanti? V2. Kesimpulannya V2 sama dengan berapa kalau gitu? Ada yang tahu V2 sama berapa kalau gitu? Tinggal dibagi aja ya. 35 dibagi berapa? 5/4. Nah, 5/4 gitu ya. Oke ya. 5/4 apa? Ya 5/4 meter per sekon gitu ya. Oke gitu ya. Udah. Habis itu setelah itu kalian masukkan ke apa? Bernoullinya ya. Ya, habis itu masukkan ke Bernoullinya ya. Jadi saya masukkan ke Bernoullinya. Oke, masukkan ke Bernoullinya ya. Bernoullinya berikutnya persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli gimana? Gini tadi ya. P1 ditambah apa tadi? Setengah rho 1 kuadrat ya, plus apa ini, rho G Y1 ya, sama dengan P2 plus setengah rho P2 kuadrat ditambah apa tadi? Tambah rho G Y2 ya. Ya, nanti ini sama dengan ini nanti. Rho G Y2 ya. Ya. Satu itu yang di atas, kan dia terhubung dengan udara ya. Udara tekanannya 1 atmosfer ya. Ya, 1 atmosfer itu berapa tadi? 10⁵ ya. Udara ini ya. 10⁵ Pascal ya. Gitu kan, tekanan udara ini ya. Terus ini tadi berapa? Setengah. 1000 nih ya. 1000 kan ini ya. 1000. Tadi P1 berapa? 5 tadi ya. Ya 5. 5 kuadrat. Airnya 1000. G-nya 10 ya. Ini satunya berapa? 2 ya. 2 meter. 2 meter. P2 ditanyakan ya. P2 ditanyakan. Plus berapa ini? Setengah kali 1000. Tadi P2-nya berapa? 5/4 tadi ya? 5/4 tadi ya? Tapi dikuadratin ya? 5/4 dikuadratin. Ini 0 ya? Kan tadi ketinggiannya 0 tadi ya? Ya. Ya, ini 0 ini. 0 gitu ya? Ketinggiannya 0 gitu ya? Iya. Sehingga nanti jadinya berapa? Ini 100.000 lah gitu ya. 100.000 ya. Ini berapa ini? 25 dikali 2 berapa? 25 bagi 2 berapa? 12,5 ya? Ya. 12,5 berarti 12.500 ya. Gitu kan? Ini berapa ini? 20.000 ya. Gitu ya? Ya, 20.000. Terus ini P2 ya. Ini berapa ini? Berapa ini? 1.000 ya, Pak. 50 ya. 50 kali berapa ini? 25 dibagi 16 ya. Gini ya. Ya, benar ya. Oh, ada yang lupa ini. 1000 ini ya. 1.000 itu, Pak. Ya, 1000 kali 10. Oh, benar ya? Ya 1000, maaf. 1000 ini. 500 ya, maaf. Ini 1000 harusnya ya. Ya, maaf. Tak perbagi dulu ya. Ini 1000 harusnya ya. 1000. Ini 500 ini ya. Ya, 500. Gitu ya. Sehingga nanti ini berapa ini semuanya? Total ini semuanya berapa ini? 100 berapa ini? 132 ya. 500 ya. Sama dengan ini. P2 ditambah berapa? 500 kali 25 itu berapa ya? Kan kalian bisa berapa? Atau gini aja deh. Kan kalian bisa hitung sendiri nanti ya. Pokoknya dari sini kalian cari P2-nya berapa ya? Bisa kan? Iya, Pak. Soalnya waktunya mau habis ini ya. Ya, gitu aja kan? Kan tinggal mindah-mindahin aja ya. Nanti kan ini kalian hitung semua, terus dikurangi yang ini ya. Kan ketemu nanti P2-nya berapa ya. Satuannya apa tadi? Pascal ya. Dalam satuan Pascal. Nah, gitu nanti ya. Waktunya mau habis soalnya ini ya. Iya, saya kira itu ya. Dari apa? Dari 3 nomor kita bisa bahas yang 2 nomor dulu ya.
Jangan lupa tadi ya, absennya ya, absennya jangan lupa, kodenya kalau yang baru gabung nanti minta tolong di chat lagi ke teman-teman kalian ya. Terus jangan lupa nanti berita acaranya ya. Berita acaranya adalah apa? Mekanika fluida ya. Jadi beritanya adalah mekanika. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Terima kasih, ya, Pak. ya, sama-sama.